Bab 5. Ya ampun Bu, dari tadi juga Salma sudah mengompres Anissa, tetapi panasnya makin menjadi. Bu, tolonglah Bu, tolong Salma. Kalau memang uang Mas Arya sudah habis, Salma pinjam uang ibu atau uang siapa saja buat bawa Anissa berobat. Salma takut kalau sampai nanti Anissa akan semakin parah sakitnya. Aku memohon kepada Bu Sari, bahkan aku sampai bersujud di kakinya. Sudah aku bilang aku gak ada uang. Sana kamu pergi, jangan mengganggu istirahatku. Bu Sari mengusirku. Bahkan ia sampai menendang tanganku yang sedang memegang kakinya. Kemudian Bu Sari menutup pintu rumahnya, bahkan menguncinya. Aku yang sedang kebingungan akhirnya segera kembali ke rumah. Aku sampai berlari masuk ke dalam rumah karena mendengar suara tangisan anakku. Aku menghampiri Anissa yang tadi aku letakkan di kasur bersama dengan Mas Arya. Namun saat aku masuk ke dalam kamar, Mas Arya sudah tidak ada lagi di kamar, hanya ada Anissa seorang diri yang sedang menangis kencang. Tega kamu Mas, gumamku. Aku pun segera menggendongnya serta menyusuinya. Namun Anissa menolak dan terus menangis kejar. Aku yang sedang kalap langsung menggendong Anissa menggunakan kain, kemudian aku selimuti tubuhnya. Setelah itu aku pergi dari rumah menuju rumah Mbak Rini, yang tidak jauh dari rumahku. Rumah Mbak Rini hanya berada di belakang rumahku. Aku tidak peduli kenapa Mas Arya sekarang pergi, yang pasti aku hanya ingin segera membawa Anissa berobat, itu saja. Mbak Rini, tolongin Salma dong Mbak. Aku memanggil-manggil Mbak Rini sambil mengetuk pintu rumahnya. Ya ampun Salma, kamu kenapa? Mbak Rini bertanya setelah pintu terbuka. Mbak, Anissa panas. Aku ingin membawa dia berobat, tetapi aku tidak punya uang. Aku sudah meminta kepada Mas Arya dan mertuaku, tetapi mereka tidak memberinya. Salma mohon sama Mbak Rini, mohon bantu Salma ya Mbak. Aku meminta bantuan kepada Mbak Rini sambil menangis dan memohon kepadanya. Aku bahkan mau berlutut di kaki Mbak Rini supaya Mbak Rini mau membantuku. Namun Mbak Rini menahan tubuhku supaya aku tidak bertekuk lutut di kakinya. Apa-apaan ini kamu Salma? Kamu ngapain sampai mau berlutut segala? Ayo masuk dulu, kita bicara di dalam. Sambil mencari jalan keluarnya, Mbak Rini merangkai pundakku serta mengajakku masuk. Ada apa Bu? Kenapa Salma sampai menangis begini? Apa si Arya berbuat kasar lagi sama dia? Tanya Mas Ali, suaminya Mbak Rini. Ini Mas, Anissa badannya panas. Salma mau bawa Anissa berobat, cuma Salma tidak punya uang buat biayanya. Sudah meminta sama suami dan juga mertuanya, tetapi mereka tidak memberinya. Dia datang ke rumah kita untuk meminta bantuan kepada kita, Mas. Mbak Rini menjelaskan. Mbak Rini menjelaskan tentang semua masalahku kepada suaminya. Mbak Rini juga memberitahu Mas Ali maksud kedatanganku malam-malam begini ke rumahnya. Aku berharap semoga Mbak Rini dan Mas Ali mau membantuku. Aku tidak tahu lagi mesti kemana dan mesti meminta bantuan kepada siapa lagi. Jika Mbak Rini dan suaminya tidak dapat membantuku selama tinggal di tempat suamiku, aku hanya berani meminta kepada keluarga Mbak Rini saja. Tetapi kepada keluarga yang lain aku segan. Ya ampun, panas banget badan anakmu Salma. Ayo kita bawa ke rumah sakit.
Dek, cepat kamu ganti pakaian, kita harus segera bawa Anissa ke rumah sakit. Mas Ali memerintahkan kepada Mbak Rini supaya segera berganti pakaian untuk mengantarkan Anissa ke rumah sakit. Iya, ayo Mas, Salma Mbak ganti pakaian dulu ya, ujar Mbak Rini. Sambil berlalu pergi masuk ke dalam kamarnya menyusul Mas Ali. Tidak berapa lama mereka berdua muncul dengan penampilan lumayan rapi, tidak seperti tadi yang hanya menggunakan pakaian khusus untuk tidur. Ayo Salma, kita bawa anakmu berobat, ajak Mas Ali. Iya Mas, sahutku. Kami pun berlalu pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Mbak Rini menuju mobil kijang Mas Ali. Namun, walaupun mobilnya sudah tua, tetapi masih layak untuk digunakan. Kami pun masuk ke dalam mobil. Mas Ali duduk di jok depan yang akan mengemudikan mobil ini. Sedangkan aku dan Mbak Rini duduk di jok belakang. Mas Ali pun segera melajukan mobilnya. Ia membelah jalanan dengan kecepatan tinggi, supaya segera sampai ke tempat tujuan kami. Sesampainya di rumah sakit, kami segera meminta bantuan kepada suster untuk membantu putriku yang kejang-kejang. Mungkin dari suhu badannya yang panasnya berlebih sehingga Anissa sampai kejang seperti ini. Suster, tolong anak saya, sus. Anak saya kejang-kejang ini, pintaku. Pada saat suster datang untuk membantuku. Ibu, ayo segera bawa anaknya ke IGD. Perintah suster yang bernama Mary. Aku mengetahuinya namanya saat melihat label nama yang menempel di bajunya. Aku pun mengikuti suster Mary menuju ruang IGD disusul oleh Mbak Rini dan juga Mas Ali. Sesampainya di ruang IGD, anakku segera diperiksa dan diberi infus serta obat yang dimasukkan ke dalam infus. Obat apa itu aku juga tidak tahu. Yang pasti alhamdulillah Anissaku sekarang tidak kejang-kejang lagi. Bagaimana keadaan anak saya, dokter? Aku bertanya kepada dokter saat dia selesai memeriksa Anissa. Bab 6. Untung ibu segera membawa anak ibu ke rumah sakit tepat waktu. Jika ibu telat sedikit saja, aku tidak tahu apa yang akan terjadi sama anak ibu. Anak ibu demam hingga kejang karena dehidrasi berat. Sekarang anak ibu sedang tidur, biarkan dia istirahat. Dokter memberitahu keadaan anakku. Pak dokter pun merasa bersyukur sebab aku membawa Anissa ke rumah sakit tepat waktu. Sehingga anakku bisa tertolong. Aku merasa bahagia dan juga sedih saat mendengar semua itu. Aku bahagia sebab anakku bisa tertolong, sedangkan aku sedih sebab dari mana aku mendapatkan biaya untuk pengobatan Anissa. Sedangkan suami dan juga mertuaku tidak ada yang mau membantuku. Ya Allah, dehidrasi dok, terus bahaya tidak dok? Berarti anak saya harus dirawat ya dok? Tanyaku. Iya bu, harus dirawat inap sampai si dedeknya sembuh. Ya sudah, saya permisi dulu ya bu, sahut dokter. Ia membenarkan ucapanku, kemudian dia pamit kepadaku. Sepeninggal Pak Dokter, aku menghampiri Mbak Rini dan juga Mas Ali. Aku ingin berdiskusi dengan mereka perihal biaya yang harus aku keluarkan. Mas, Mbak, ternyata Anissa harus dirawat inap, sedangkan Salma tidak punya biaya sepeser pun. Bagaimana ini Mas, Mbak? Aku bertanya kepada pasangan suami istri itu, yang kini sedang membantuku. Salma, Mbak cuma punya uang pegangan 2 juta. Ini kamu simpan dulu. Mudah-mudahan besok suami atau mertuamu datang menengok dan memberi tambahan untuk biaya anakmu berobat. Mbak Rini memberikan sejumlah uang kepadaku. Ia juga berdoa semoga Bu Sari dan Mas Arya datang memberi biaya untuk anakku. Terima kasih ya Mbak, semoga Salma bisa segera menggantinya, sahutku. Aku sangat berterima kasih dengan semua bantuan pasangan suami istri ini, yang sangat baik kepadaku. Padahal mereka hanya sebatas tetangga, tidak ada ikatan saudara denganku dan juga dengan Mas Arya. Tetapi kebaikannya tidak dapat diragukan lagi. Ia yang selalu membantuku selama ini, ketika aku ada kesulitan apapun. Sudahlah Salma, sekarang kamu tidak perlu memikirkan dulu cara mengembalikan uang itu. Kamu sekarang fokus saja dulu dengan kesehatan anakmu. Semoga Anissa segera pulih kembali seperti biasanya, biar bisa segera dibawa kembali pulang ke rumah.
Mas sama mbakmu pasti merasa kehilangan sebab biasanya mengasuh Anissa. Kini Anissanya sedang berada di rumah sakit. Mas Ali panjang lebar memberi wejangan kepadaku. Iya Salma, kamu harus kuat, ada Anissa yang masih membutuhkanmu. Mbak Rini menguatkan diriku dengan supaya aku tidak patah semangat. Oh iya Salma, Mas mau memberitahu kamu kalau Mbak Rini mau keluar kota bersama Mas Ali selama setengah bulan. Kami mau pulang kampung dan juga menengok Fahmi yang sedang berada di pesantren. Jadi selama Anissa dirawat, kami berdua tidak akan bisa menengok dan menunggu Anissa. Kamu harus berjaga seorang diri, gak apa kan? Tanya Mas Ali. Rupanya Mas Ali dan Mbak Rini mau pulang kampung. Sebenarnya berat hati sekali harus berjauhan dengan orang baik seperti mereka. Tetapi mesti bagaimana lagi? Aku bukanlah siapa-siapa mereka. Aku tidak bisa menghalangi jalan mereka mau kemanapun dan seperti apapun juga. Fahmi adalah anaknya Mas Ali dan Mbak Rini satu-satunya. Dia sedang memperdalam ilmu agama sekaligus bersekolah di kampung halamannya. Mas Ali di Jawa Timur. Iya Mas, Mbak, gak apa kok. Aku insya Allah bisa dan mesti bisa menjaga Anissa sendiri. Tetapi bagaimana dengan uangnya? Malah dikasih pinjam ke aku. Padahal kalian sendiri sedang butuh, ujarku. Sudah gak apa Salma. Untuk keperluan selama di kampung, alhamdulillah sudah cukup. Semoga kamu segera mendapatkan uang tambahan untuk biaya Anissa ya, Salma. Mbak Rini berkata sambil merangkulku. Kemudian aku pun membalasnya dengan pelukan. Iya, Mbak. Mudah-mudahan Mas Arya dan juga Bu Sari datang menengok sambil membawa uang buat biayanya. Silahkan jika kalian mau pergi ke kampung halaman, apalagi untuk menengok Fahmi. Kalian tidak perlu khawatir tentang keadaanku dan Anissa. Insya Allah akan baik-baik saja. Aku berkata supaya mereka tidak perlu mengkhawatirkan aku dan fokus kepada anaknya. Aku sengaja berkata seperti itu supaya mereka tidak terlalu memikirkan keadaanku dan Anissa di sini. Mereka lebih baik fokus sama anaknya Fahmi. Iya benar Salma, kamu harus semangat demi Anissa, ujar Mbak Rini menimpali ucapanku. Ya sudah Mas, Mbak, kalian berdua lebih baik pulang saja untuk beristirahat, apalagi besok kalian mesti keluar kota. Aku menyuruh pasangan suami istri itu untuk pulang sebab mereka mau berangkat keluar kota. Salma, kamu beneran gak apa-apa sendirian di sini? Tanya Mbak Rini. Sepertinya Mbak Rini tidak tega meninggalkan aku seorang diri di rumah sakit dengan keadaan Anissa yang seperti sekarang ini. Mbak, tenang saja. Aku gak apa-apa kok. Lagian aku gak sendirian di sini, ada dokter dan juga suster yang menemaniku. Mbak tenang saja ya, sahutku menenangkan mereka. Baiklah kalau begitu, Mas sama Mbak mau pulang dulu ya. Kamu jaga baik-baik kondisimu dan juga Anissa. Assalamualaikum, pamit Mbak Rini sambil mengurai pelukan kami. Waalaikumsalam, sahutku, sambil mengantar kepergian mereka keluar ruang IGD. Setelah tidak lagi terlihat Mbak Rini dan Mas Ali, aku kembali ke dalam ruang IGD bersama dua orang suster yang akan memindahkan anakku ke ruang perawatan. Aku menenteng tas dan kain bekas menggendong Anissa, sedangkan Anissa didorong oleh kedua suster menggunakan brangkar yang ditidurinya. Aku mengekori kedua suster tersebut ke ruangan perawatan picu sebab para suster diperintahkan dokter membawa Anissa ke ruang picu untuk mendapatkan perawatan secara intensif. Salma, kamu benar Salma kan? Tanya seorang dokter yang berada di ruang picu tersebut.